Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat semuanya, kembali lagi bersama saya Atin Koryati. Di sini saya akan membahas mengenai pembelajaran sejarah untuk kelas 10, yaitu mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, pernah gak sih kalian bertanya dalam pikiran kalian mengenai dari mana sih asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ini? Nah, mari kita cari tahu. Yang pertama ada teori Yunan. Teori Yunan ini mengungkapkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari wilayah daerah Tiongkok ataupun Cina, tepatnya di daerah Yunan. Pada saat itu dipercaya orang Yunan ini telah meninggalkan wilayah Yunan, yaitu di sekitar dari hulu sungai Salween sampai ke sungai Mekong. Pada saat itu, kedua sungai tersebut merupakan daerah yang memiliki tanah yang sangat subur sekali. Namun, karena adanya bencana alam dan juga adanya pemberontakan dari suku-suku lain, maka orang-orang Yunan ini melakukan pergerakan atau melakukan perpindahan, yaitu bermigrasi ke daerah lain. Selain dari itu, nenek moyang bangsa Indonesia juga memiliki kebudayaan kelautan, teman-teman, yakni bangsa Indonesia ini dianggap sebagai penemu dari model asli perahu bercandi yang pada saat itu menjadi ciri khas dari model-model perahu bangsa Indonesia. Menurut teori ini dipercaya bahwa orang-orang Yunan inilah yang menjadi nenek moyang langsung dari orang-orang bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, dasar utama dari teori Yunan ini sebenarnya pada saat itu ditemukannya kapak tua di wilayah Nusantara yang memiliki kesamaan mirip dengan kapak yang berada di wilayah Asia Tenggara. Nah, disinyalir adanya proses migrasi dari wilayah Asia Tenggara yang masuk ke wilayah Nusantara. Maka dari itu, teori Yunan inilah dibentuk dengan dasar tersebut. Selain dari beberapa faktor tadi, ada faktor yang terakhir, yaitu faktor keempat, yaitu adanya kesamaan bahasa antara wilayah Nusantara dengan bahasa Kamboja, teman-teman. Nah, dipercaya bahwa adanya kesamaan bahasa tersebut, dipercaya bahwa adanya migrasi dari orang-orang Kamboja yang dipercaya dari daerah Yunan yang masuk ke wilayah Nusantara. Maka dari itu, hal itu menjadi pondasi utama dibentuknya teori Yunan tersebut. Nah, yang kedua ada teori Nusantara, teman-teman. Nah, menurut teori Nusantara bahwa nenek moyang bangsa Indonesia ini berasal dari wilayah Nusantara itu sendiri, bukan dari daerah mana, bukan dari adanya proses migrasi dari wilayah mana ke wilayah mana, seperti itu. Nah, disinyalir yang memperkuat dari teori Nusantara ini pada saat itu bangsa Melayu sudah memiliki peradaban yang sudah sangat tinggi, yaitu dipercaya bahwa karena adanya peradaban yang sudah sangat tinggi pada saat itu oleh bangsa-bangsa Melayu ini, dipercaya bahwa mereka ini sudah mampu untuk mengembangkan diri mereka sendiri. Maka dari itu dibentuklah teori Nusantara tersebut. Selain dari itu, faktor yang memperkuat dari teori Nusantara ini adalah pada saat itu di wilayah Indonesia utamanya ditemukannya manusia purba, yaitu sejenis Homo sapiens, yaitu ada Homo wajakensis dan juga ada Homo soloensis. Dari kedua manusia purba tersebut, karena termasuk manusia modern, maka dari itu dipercaya bahwa manusia purba tersebut sejenis Homo wajakensis dan Homo soloensis ini mampu untuk mengembangkan diri mereka sendiri di wilayah Nusantara. Maka dari itu dibangunlah teori Nusantara tersebut. Yang ketiga ada teori out of Africa. Nah, menurut teori out of Africa ini menyebutkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia ini berasal dari wilayah Afrika, teman-teman, bukan berasal dari wilayah Yunan, bukan juga berasal dari wilayah Nusantara sendiri. Nah, hal ini anggapan ini diperkuat dengan adanya hasil DNA mitokondria yang pada saat itu melalui kajian ilmu genetik, teman-teman. Selain dari itu, hal yang memperkuat mengenai adanya teori out of Africa ini, pada saat itu dipercaya bahwa orang-orang Afrika ini melakukan migrasi dari wilayah mereka ke wilayah Asia Barat, yaitu sekitar 50.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Sudah sangat lama ya memang, namun pada saat itu memang keadaan bumi ini sedang memasuki akhir zaman-zaman glasial, teman-teman, yang pada saat itu memang permukaan air laut ini hanya berbentuk seperti gletser-gletser saja. Hal ini memang memungkinkan manusia untuk melakukan migrasi meskipun hanya dengan menggunakan kapal-kapal yang sederhana. Maka dari itu, teori out of Africa ini dipercaya dan dibentuklah teori out of Africa ini. Selain dari itu,
Adanya teori ini juga disebutkan bahwa karena adanya ditemukannya dua jalur yang menjadi jalur bangsa-bangsa Afrika ini melakukan migrasi ke wilayah Nusantara teman-teman, yaitu yang pertama melalui jalur Sungai Nil dan yang kedua melalui jalur Laut Merah. Yang terakhir ada teori out of Taiwan yang menyebutkan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ini berasal dari wilayah Kepulauan Formosa, yaitu wilayah Taiwan. Hal itu juga diperkuat kembali oleh adanya uji genetika yang menyebutkan bahwa tidak ada kesamaan kromosom antara wilayah orang-orang bangsa Indonesia dengan orang-orang bangsa Yunan ataupun bangsa Tiongkok seperti itu. Dan yang terakhir yang memperkuat mengenai adanya teori out of Taiwan ini yaitu ketika bahasa Indonesia ini termasuk kepada bahasa rumpun Austronesia. Mungkin untuk teori-teori mengenai asal-usul nenek moyang bahasa Indonesia ini sudah saya jelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih manusia-manusia purba di dunia ini dan juga di Indonesia. Mari kita simak. Nah teman-teman, yang pertama ada Meganthropus paleojapanicus. Nah, Meganthropus paleojapanicus ini konon juga disebut sebagai manusia purba tua yang bertubuh besar yang berasal dari Jawa. Nah, manusia purba jenis ini hidup sekitar 1 sampai 2 juta tahun yang lalu. Nah, untuk ciri-ciri dari Meganthropus paleojapanicus ini, yang pertama memiliki rahang bawah yang cukup kuat dan juga memiliki geraham yang sangat besar, memiliki tulang pipi yang sangat tebal, dan juga memiliki tonjolan kening yang sangat menonjol dan bagian kepala yang sangat tajam, dan juga sendi-sendinya juga besar-besar. Selain dari itu, Meganthropus paleojapanicus ini adalah pemakan tumbuh-tumbuhan. Nah, untuk yang selanjutnya, yang kedua ada sejenis Pithecanthropus. Nah, Pithecanthropus ini disebut juga sebagai manusia kera teman-teman. Mereka ini hidup sekitar 700.000 tahun yang lalu. Nah, untuk ciri-ciri dari jenis manusia purba Pithecanthropus ini, yang pertama yaitu mereka ini memiliki tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm. Selain dari itu, mereka ini juga memiliki kapasitas otak ataupun volume otak dari 750 sampai 1300 cc dan juga memiliki berat badan dari 80 sampai 100 kg. Selain dari itu, mereka ini cara untuk membertahan hidupnya yaitu dengan cara berburu dan juga menangkap ikan. Nah, jenis dari Pithecanthropus ini ada beberapa jenis ya teman-teman. Ada 4 jenis Pithecanthropus. Yang pertama ada Pithecanthropus wajakertensis, yang kedua ada Pithecanthropus holoensis, yang ketiga ada Pithecanthropus robustus, dan yang terakhir ada Pithecanthropus erectus. Nah, yang selanjutnya ada sejenis Homo. Di sini bukan Homo yang negatif ya teman-teman, tapi sejenis Homo manusia purba. Seperti itu. Nah, untuk ciri-ciri dari manusia sejenis Homo ini yaitu mereka ini sudah berjalan tegap. Mereka ini memiliki muka dan juga hidung yang lebar dan juga mulut yang masih menonjol. Selain dari itu, mereka ini memiliki volume otak yang sudah sangat seperti manusia biasa seperti sekarang dari 1350 cc bahkan lebih. Selain dari itu, mereka ini berat badannya dari sekitar 30 sampai 150 kg. Nah, ada 3 sejenis Homo yang ditemukan di Indonesia, yaitu yang pertama ada Homo wajakensis, yang kedua ada Homo soloensis, dan yang ketiga ada Homo sapiens. Mungkin sekian pematerian yang dapat saya sampaikan mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dan juga apa saja sih gitu kan jenis manusia purba yang ada di Indonesia ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selamat bertemu kembali di lain waktu. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.